والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المخلصين وجميع الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah para jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat radhiyallahu wa barakatuh, yang saya muliakan semuanya, yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan beserta seluruh jajaran pengurus. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan panjang umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Allah jadikan anak, putra, putri, cucu serta keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Begitu juga kita semuanya yang hadir, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, semoga Allah hitung kedatangan kita di tempat ini sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hajat, semua keinginan, semua cita-cita yang belum tercapai, semoga Allah mudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhwan, pada kesempatan ini saya lupa bawa kitab, ya, karena apa itu konsentrasi agak itu ya terpecah, anak berangkat ke pondok ya, ya buru-buru kita pindah ke bawah. Ya alhamdulillah ya, sekarang zaman canggih, saya langsung buka internet, alhamdulillah bisa download. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan sebuah ayat suci Al-Quran yang apa itu namanya, ayat ini berasal dari surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa an'amtu al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wallahu a'lamu bimuradihi 'ala dzalik. Pasti ini ayat kita hafal semuanya ya, karena masih di juz-juz yang masih apa itu awal-awal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam untuk
Ya, kalau nikmat sudah sempurna, agama sudah sempurna, kemudian apa? Nikmat telah disempurnakan oleh Allah, serta agama sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa lagi yang kita inginkan? Semuanya sudah tercapai. Barangkali banyak para penafsir, para mufassir Al-Quran mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam ruwiya anna hadhil ayat nuzilat ba'da asrin yaumal jumu'ah. Ini ayat diturunkan setelah asar pada hari Jumat di Arafah, di padang Arafah, fi hajjatil wada, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah melaksanakan haji wada. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifun ba'arafah 'alal ibil. Pada waktu itu Nabi kita itu tengah berdiri, ya, di padang Arafah 'alal ibil, di atas unta. Kemudian walam yanzil ba'da syai'un minal qara'ib. Dijelaskan di sini, setelah ayat ini turun, lam yanzil ba'dahu syai'un minal qara'ib. Tidak ada lagi kewajiban-kewajiban diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi wahyu yang mewajibkan sesuatu kepada umatnya. Fa hina nuzilat lam yaqif an-nabi sallallahu alaihi wasallam ihtimal ma'aniha. Ketika ayat ini turun, Rasulullah itu tidak mampu, tidak kuat untuk menanggung maknanya. Apa makna daripada ayat ini? Fattaka ala naqatihi, beliau bersandar akhirnya di sisi unta beliau. Fanazala Jibril, setelah itu tiba-tiba Jibril alaihi salam turun. Faqala ya Muhammad qattama al-yawm amru dinikum. Wahai Muhammad, hari ini telah sempurna urusan agama kalian. Wan qata'a ma amaraka rabbuka wa manaha, dan telah putus apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, dan telah putus apa yang dilarang oleh Tuhanmu. Jadi yang diperintah ataupun larangan sudah tidak ada lagi. Fajma' ashabaka wa akhbirhum bi anni la anzilu 'alaika ba'da hadzal yawm. Oleh karena itu, karena ini adalah yang terakhir, kumpulkanlah seluruh sahabatmu dan kabarkan kepada mereka bahwa aku tidak akan turun lagi setelah hari ini. Faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikabarkan demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik, ya, ke rumah. Kemudian wa'atal Madinah, datang ke Madinah, ya. Roja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah, berangkat beliau dari Mekah karena beliau sedang haji, pulang ke Madinah. Fajama'a ashabahu, di Madinah beliau mengumpulkan para sahabat, wa qara'a alaihimul ayat, kemudian membaca ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah.
Wa akhbirhum bima qala Jibril. Kemudian dikatakan, disampaikan apa yang disampaikan oleh Jibril disampaikan kepada para sahabat. Fa fariha ashabuhu, karena diceritakan bahwa wahyu ini sudah bahwa pada hari ini agama telah disempurnakan, nikmat Allah juga telah disempurnakan, berislam itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu tidak akan turun lagi. Semuanya gembira, para sahabat semuanya gembira. Ya, Umar, Utsman, Ali, semua para sahabat Nabi yang hadir pada saat itu bergembira. Wallahu qaddama dinuna, sambil sorak begitu. Alhamdulillah, agama kita telah sempurna, agama kita sudah sempurna. Semuanya pada sorak histeris. Illa Abu Bakrin, kecuali satu yang tidak gembira dengan wahyu yang terakhir ini. Siapa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tidak gembira. Fa innahu qad ihtamma, dia justru murung, wajahnya sendu. Ya, wa ata manzilahu wa aghlaqa, dia pulang ke rumah, kemudian dia kunci pintu. Kemudian apa yang terjadi? Washtaghala bil bukai fil laili wan nahar, dia malah sibuk nangis siang malam. Fasami'a al-ashabu dzalika, para sahabat yang lain dengar, kenapa nih Abu Bakar orang-orang pada gembira, ini malah sedih, nangis malah. Fastama'u wa atau manzil Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, akhirnya para sahabat pada datang nanya, ya Abu Bakrin, lima tabki fi mawdi'il farhi was surur. Hei Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Ini kan waktunya kita gembira, ini kan waktunya kita bahagia. Betul tidak? Betul, orang semuanya pada gembira, kok kamu malah sedih? Al-an li'anna Allah ta'ala qad atamma dinana, Allah telah menyempurnakan agama kita. Terus apa jawab Abu Bakar? Ya ashab, antum la ta'lamun ma yusibukum minal masaib. Kamu tidak tahu, wahai Abu Bakar, di balik ini semua pasti ada musibah. La ta'lamuna ma yusibukum minal masaib, pasti kamu tidak tahu musibah apa yang terjadi sesungguhnya. Amma sami'tum annahu idza tamma amrun pada naqsuhu, kamu tahu tidak kalau ada sesuatu yang sempurna pasti Allah tampakkan itu kekurangannya. Betul tidak Pak? Kalau ada yang sempurna pasti ada yang terlihatnya yang tidak sempurna, pasti ada kekurangannya. Betul nggak? Ada cewek cantik nih, misalnya ini Mah ya, bapak-bapak ya, bapak-bapak kan nggak suka sama cewek ya. Tapi saya ambil contoh lah ya. Cewek misalnya nih cantik, manis, bahenol nelpon, kemudian wajahnya itu licin sekali, glowing, ya, putih bersih. Betul tidak? Itu kalau sudah sempurna begitu, ada sedikit ada yang nempel, betul nggak? Kelihatan apa? Pasti kelihatan. Kalau misalnya ada tompel gitu kan ya, atau misalnya ada iler yang udah kering, atau ada belek misalnya ya Pak ya, itu pasti apa? Pasti akan kelihatan.
Terus apa hubungannya dengan ayat yang diturunkan oleh Allah? Dengan ayat yang terakhir ini. Wa hadhil ayah tukhbiru an ittiraqina wa an kaunil Hasan wal Husain yatimain wa kauni azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam aramin. Kamu tahu tidak? Jika sesuatu itu telah sempurna, ayat ini ayat terakhir, itu berarti ini adalah apa? Pertanda Rasulullah akan berpisah dengan kita. Rasulullah akan berpisah dengan kita. Ini adalah waktu perpisahan kita. Dan nanti Hasan dan Husain menjadi yatim, tidak punya lagi kakek. Wa an kauni azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam aramil, istri-istri Nabi menjadi janda. Bahwa Rasulullah bainal ashab mendengar begitu tuh penjelasan Abu Bakar, para sahabat yang lain apa? Oh iya, histerislah mereka semuanya. Wasuruhu al-ashab wa bakau jami'an, semuanya pada nangis akhirnya. Wasami'a ghairuhum al-buka, karena di rumah Abu Bakar itu semakin ramai tuh yang nangis, para sahabat yang lain itu pada dengar. Wajahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya para sahabat ya karena mendengar teriakan-teriakan histeris, ada yang menangis segala macam, lapor ke Kanjeng Nabi. Ya Rasul, ya Rasulullah, la nadri ma halul ashab ghayra anna sami'na buka'ahum wa surahum. Ya Rasul, di rumah Abu Bakar banyak banget yang nangis, banyak banget yang histeris. Kami mendengar itu semua. Mahalul ashab, apa kiranya yang terjadi? Fadhayyarul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah mendapatkan laporan dari para sahabat yang lain bahwasanya ada yang berkumpul di rumah Abu Bakar dan semuanya pada menangis, taghayyarul Nabi, ya, berubahlah apa wajah Nabi seketika itu. Wa qama musliman hatta intaha ilal ashab, akhirnya Rasulullah pun berangkat ke rumah para sahabat, yaitu rumah siapa? Rumah Abu Bakar. Ma yabkikum ayyuhal ashab, apa sekiranya yang kalian tangiskan? Ada apa? Apa yang terjadi? Faqala Ali radhiyallahu taala anhu, kebetulan ada Ali bin Abi Thalib. Inna Abu Bakr yaqulu inni syamamtu min hadhil ayah raihatu wafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, Abu Bakar bilang bahwasanya dia mencium bahwasanya ayat ini adalah ayat yang terakhir, dan mencium beliau itu akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yastadilu bi hadhihi ayat ala wafatihah, apakah ini pertanda betul-betul bahwasanya ini adalah akhir daripada hidupmu ya Rasul?
Bakar betul. Shadaqa Abu Bakrin fi maqala wa qad qaruba irtihali min bainikum wa hana waqtu firaqi minkum. Abu Bakar betul dan telah dekat kepergianku nanti di antara kalian, dan sudah waktunya sekarang ini adalah perpisahanku dengan kalian semuanya. Wa hadza isyaratun. Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu sekalian, ini pertanda bahwasanya anna Abu Bakrin a'lamus sahabah. Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling sensitif, orang yang paling ngerti. Falamma sami'a Abu Bakrin zalika sayhatan wa kharra mughsyan alaihi. Ya. Ketika Abu Bakar mendengar begitu, mendengar bahwasanya ini adalah ayat yang terakhir, beliau langsung apa? Beliau langsung menangis. Padahal para sahabat gembira. Itu pertanda bahwasanya Abu Bakar, katanya nih dalam kitab ini, Abu Bakar itu orang yang paling sensitif dalam artian sangat peka terhadap keadaan. Wa ta'ala Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah mendengar seperti itu, Ali bin Abi Thalib itu gemeteran padanya. Kenapa? Karena diiyakan oleh Rasulullah bahwa beliau akan segera meninggal dunia. Wa tazal ashab wa khafu bi ajma'ihim wa bakau bukaan syadidan. Semuanya pada nangis. Hatta bakat al-jibal wal a'jar ma'ahum wal malaikatu fis samawat. Bahkan gunung, batu-batu dan para malaikat di langit bakal semuanya itu menangis terseduh-seduh mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa sofaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kulla wahid minal ashab wa da'ahum wa baka wa wassalahum. Setelah itu ya Rasulullah salaman. Rasulullah nyalami satu persatu para sahabat, ya kan? Kalau kita kan enggak nih, ya, karena banyaknya kita angkat tangan tuh biasanya, ya, karena banyak. Enggak ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salami satu persatu, ya. Wa wassalahum, kemudian berwasiat. Nah, di sini dikatakan summa asya ba'da nuzuli hadhil ayat ahadan wa zamanina yawma. Di antara ayat ini, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Dengan wafatnya beliau itu berselang 81 hari. Jadi udah deket banget ya. Meskipun ada mufasir mengatakan ini bukan ayat yang terakhir banget, ada ayat yang lain, yastaquna qulillahu yuftikum fil kalalah. Itu antara ayat ini dengan beliau meninggal dunia itu 50 hari. Ada lagi yang lebih dekat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini 35 hari. Ada lagi yang lebih dekat. Wattaqu yawman
yauman al-minbar fa khataba khutbatan fa bakat minha al-uyun wa wajadat minha al-qulub wa sya'arat minha al-abdan wa basyarat wa antar. Ketika itu beliau naik ke atas mimbar, kemudian berwasiat, ya, memberikan khutbah. Beliau mengatakan, ya, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan, ya, peringatan-peringatan, mubasyir wa mundzir, ya, dan lain sebagainya. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ya pembacaannya Bapak Ibu. Wa ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu lamma qaraba wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Bilalan ayyuna bin-nasi lis-shalah. Diriwayatkan ketika wafatnya Nabi telah dekat, beliau menyuruh Bilal untuk azan seperti biasa. Fanada fajtama'a al-muhajirun wal ansar ila masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengumpulkan siapa? Bilal mengumpulkan para sahabat akhirnya berkumpul. Fajtama'al muhajirun wal ansar. Kaum muhajirin dan ansar kumpul ila masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke Masjid Nabawi. Fasallahu ataini khafifataini binnas. Kemudian salat 2 rakaat. Summa sa'ida ila mimbar. Naik ke mimbar. Fa hamidallah, beliau baca alhamdulillah seperti biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin seperti biasa, seperti kita. Wa khataba khutbatan, menyampaikan khutbah. Ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Ya ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah bi'izni. Aku adalah seorang nabi, seorang nasihan, seorang pemberi nasihat, wa da'iyan ila Allah, seorang dai, wa nabiyyan lakum wa kuntu lakum kal akhil musyrik. Aku di antara kalian itu bagaikan saudara yang saling mengasihi, wal abur rahim, dan aku di antara kalian bagaikan bapak dengan anak yang sangat mengayomi. Betul. Man kanat lahu 'indi muslimatun falyakum. Tetapi aku sama seperti kalian. Barangkali saya punya kesalahan. Apabila saya punya kesalahan, falyakum wal yaquss minni. Kalau aku punya kesalahan, maka silakan kalian berdiri. Wal yaquss minni, balas sekarang juga. Qabla al-qisas bil qiyamati, sebelum saya nanti dikisos atau dibalas nanti pada hari kiamat. Walam yakum ilaihi ahadun, tetapi tidak ada satupun yang berdiri. Hatta qala as-saniyan, diulang lagi. Man kanat lahu 'indi muslimatun falyakum. Siapa yang merasa dizalimi olehku, silakan berdiri, balas. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan seperti itu. Faqama
rajulun, akhirnya ada yang berdiri itu satu orang. Faqama rajulun yuqalu lahu Ukashah bin Muhsin, ya, namanya Ukashah bin Muhsin. Ukashah fawaqafa baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdiri di hadapan Nabi. Faqala fidaka abi wa ummi, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, laula annaka nasyattana marratan ba'da marratin, kalau engkau tidak memberikan nasihat berkali-kali, mengatakan tadi berkali-kali, ma kuntu uqaddimu ala syai'in min zalika, niscaya aku juga tidak berdiri seperti ini ya Rasul. Karena diulangi terus, akhirnya saya beranikan diri. Walaqad kuntu ma'aka fi ghazwati Badar, dulu saya pernah bareng perang Badar, berperang bersamamu ya Rasul. Pada waktu perang Badar, jawarat naqatina qatana, pada saat itu onta saya dan ontamu ya Rasul itu bergandengan. Ya gitu ya, namanya juga lagi perang ya. Onta Rasul dengan onta Ukashah itu kejar mengejar begitu. Ini dalam ceritanya seperti itu ya. Onta saya dan ontamu ya Rasul itu berbarengan. Fanazaltu anin naqah wa danautu minka. Ketika berhenti, saya turun dari onta, kemudian saya berusaha untuk mendekati onta engkau ya Rasul. Wa danautu minka hatta uqabilu fakhdaka, sampai saya itu mencium paha engkau, saking dekatnya. Farafa'ta al-qadib alladhi tadribu bihi naqah, tapi tiba-tiba engkau mengangkat apa itu namanya yang biasa untuk mukul onta itu? Pecut. Tiba-tiba engkau mengangkat pecut, kemudian apa yang terjadi? Saya kira ya apa itu untuk mengenai apa onta? Itu pecut itu kena saya ya Rasul. Ya, farafa'tal al-qadib alladhi tadrubina wa lisu'ati fil masjid wa darabta bihi khasirati. Saya kena punggung. Fala adri a'amdan kana minka ya Rasulullah am aradta bihi darban naqatika. Saya tidak tahu apakah itu sengaja yang kau lakukan ya Rasul. Apakah sengaja memukul saya atau dengan maksud untuk memukul onta? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasya ya Ukashah ayyata'ammadaka Rasulullah bidarbi. Ya tentu saja tidak ya Ukashah, tidak mungkin Rasulullah sengaja untuk memukulmu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dibilang, Bilal, intaliq ila manzil Fatimah fa'tini bi qatibi. Ya Bilal, silakan sekarang pergi ke rumah Fatimah dan tolong ambilkan pecut. Ambilkan apa? Pecut ya, yang biasa untuk memukul onta itu. Fakharaja Bilal minal masjidi wa yaduhu ala rasihi. Akhirnya Bilal keluar tuh. Akhirnya Bilal keluar. Tangan Bilal itu ditaruh di atas pipi. Ya, orang Arab begitu. Ya, kalau misalnya
ada pertanyaan, ada sesuatu yang menjengkelkan, ada sesuatu yang mengecewakan, itu suka naruh tangan di kepala, ya, misalnya sedih tuh ya, gitu. Ya Bilal intali. Nah, beliau mengatakan seperti ini apa? Hadza Rasulullah aqta al-qisas min nafsihi. Kenapa ya kok Rasulullah itu meminta dikisos untuk dirinya? Akhirnya Bilal itu mengotok-otok apa? Pintu rumah Fatimah. Man 'alal bab, siapa di pintu? Bilal menjawab, Jituka liqabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ya Fatimah untuk mengambil qatib atau pecut atau tongkat yang biasa untuk memukul untai. Kata Fatimah, ya Bilal, ma yasna'u abi bil qatib? Untuk apa? Untuk apa? Ayah saya apa? Ingin diwawakan pecut. Ya Fatimah, inna abaka yu'til qisas min nafsihi. Ayahmu pengen dikisos oleh orang lain. Ya Bilal, manil ladzi yutibu qalbuhu ayyaqrasu min Rasulillah. Siapa itu yang tega betul ingin mengkisos Rasulullah? Ya, Pak Akhadha Bilal al-Qatib. Meskipun bertanya seperti itu, Fatimah tetap menyerahkan apa? Menyerahkan pecut. Ya. Wa dakhala al-masjidah, kemudian masuk masjid. Wa dafa'a al-qatiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diserahkanlah pecut itu kepada Rasulullah. Wa Rasul dafa'a ila Ukasyah. Kemudian Rasul menyerahkannya kepada Ukasyah. Falamma nadharahu Abu Bakr wa Umar qama. Falamma nadharahu Abu Bakr wa Umar qama. Ketika dilihat oleh Abu Bakar dan Umar, ia berdirilah Abu Bakar dan Umar ini. Kata Abu Bakar dan Umar, ya Ukasyah, nahnu baina yadayka faqtas minna wa la taqtus minna wa la taqtus minan nabi. Wahai Ukasyah, aku di hadapanmu sekarang ini, silakan kisos saya saja. Kisos saya saja daripada kisos Rasulullah. Kau pukul saja saya daripada memukul Rasulullah. Bahwa Rasulullah uqda wa Allah Ta'ala makanakuma. Kata Rasul, Abu Bakar, Umar, duduk. Allah tahu posisimu. Allah tahu kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cerita ini barangkali bisa kita teruskan dalam pertemuan mendatang ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ceritanya terlalu panjang, tapi belum selesai. Ya, mudah-mudahan kita dapat sambung lagi pada kesempatan mendatang. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.